Nah, hari ini Bunda mau mempresentasikan mengenai tema yang namanya alam semesta. Nah, beberapa hari yang lalu Bunda sudah pernah perlihatkan kan, kalau di alam semesta itu ada benda-benda yang perlu kita pahami, perlu kita tahu. Nah, kalau Bunda menyebutkan, kalau Bunda mengeluarkan benda ini, kira-kira anak bisa membaca nggak ya benda ini namanya apa? Karena setiap benda ini tidak Bunda kasih nama, Bunda kasih keluarkan. Siapa yang tahu boleh menjawab, oke? Ini dia. Matahari, betul. Ini namanya matahari. Sekarang Bunda tanya, matahari gunanya bagi kita itu untuk apa saja? Mengeringkan baju. Mengeringkan baju itu salah satu bentuk kegunaan matahari untuk kebutuhan manusia. Nah, ada lagi. Matahari berguna untuk kebutuhan membantu kebutuhan pertumbuhan tanam. Nah, ada semuanya di dalam sini. Tapi sebelumnya Bunda memperkenalkan bahwa matahari itu siapa yang menciptakannya? Tuhan ya. Tuhan atau Allah itu sama. Bunda mengingatkan kembali bagi anak-anak yang beragama Muslim bahwa Allah itu sebutan Tuhan bagi agama bagi anak yang beragama Muslim, Islam, ya kan? Tapi Allah dan Tuhan itu sama. Bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, bisa menciptakan semuanya, ya kan? Bisa menciptakan manusia, bisa menciptakan apa lagi? Binatang, bisa menciptakan apa lagi? Barang-barang kursi diciptakan Tuhan bukan? Ciptakan Tuhan bukan? Bukan, karena kursi, meja dan perlengkapan sekolah lainnya itu merupakan ciptaan buatan manusia. Nah, seandainya di dalam dunia, di bumi ini tidak ada matahari, apa yang terjadi? Malah dunia ini atau senjata ini menjadi gelap. Ya, menjadi gelap. Tidak ada pertumbuhan di sana. Setiap hari hujan, kalau tidak ada matahari, semua yang diciptakan Tuhan bisa mati, ya kan? Oke, Bunda perlihatkan lagi gambar selanjutnya. Ini gambar apa? Matahari. Ini muncul nggak mataharinya? Muncul. Oke. Matahari itu bersinar di waktu apa ya? Matahari bersinar di waktu siang atau malam. Siang. Ada bentuknya yang bagus. Kalau malam berarti matahari tidak muncul, bergantian. Namanya benda langit yang apa? Oke, silakan duduk dulu ya. Matahari. Sekarang kalau Bunda buka lagi gambarnya seperti ini, anak-anak bisa baca nggak dari gambar ini kira-kira apa ya? Awan. Terus apa lagi? Ada gambar apa saja? Coba ada gambar apa lagi? Ada matahari. Nah, kalau gambarnya seperti ini berarti matahari terbit pada saat siang. Betul, siang hari terlihat ada awan yang tebal. Coba lihat kanan kiri kalau masih pagi seperti ini, awannya kelihatan nggak? Awan-awan yang menggumpal itu loh. Kayak apa? Biasanya kelihatan, hari ini tidak kelihatan ya. Kelihatan tapi tidak begitu nampak. Karena sinar matahari ini masih belum terlalu terang. Awan yang tebal akan nampak dengan jelas ketika matahari terbit pada saat siang. Nah, pada saat siang hari, matahari itu bersinar sangat panas. Makanya Bunda kemarin bilang, kalau siang-siang pulang sekolah jangan bermain di mana? Di luar rumah. Karena bisa berakibat apa? Kulit kita jadi gosong. Bukan, kalau Febri itu tidak gosong karena akibat matahari ya, karena di Indonesia ini ada beberapa jenis kulit yang menjadi
Indonesia. Salah satunya adalah sarung mata. Kalau di Indonesia ini tidak ada yang berkulit putih seperti orang bule, tidak ada. Kita lihat, kita ini kulit seperti kita ini namanya kulit sarung mata, ya, ya. Oke, matahari terbit pada siang hari. Nah, kalau gambar selanjutnya ini kira-kira kalian bisa baca nggak? Apa itu ya? Gambar apa ya? Semuanya tentang matahari. Tapi Bunda tidak kasih tahu, tidak kasih nama. Matahari ini kira-kira terbit pada saat seperti apa? Karena beda ya terangnya. Matahari terbit pada saat pagi, siang dan sore itu berbeda sinarnya, ya kan? Matahari terbit pada waktu pagi. Pada waktu pagi, oke, atau siang boleh, sama. Oke, selanjutnya. Matahari mau terbenam. Biasanya matahari terbenam itu pada saat kapan? Pagi, siang, sore, atau malam? Sore. Ya, sering disebut sunset, Bunda. Atau sering disebut sunset. Iya, senja. Nah, matahari itu kalau masih terbitnya pada waktu pagi, dia hanya hangat, dia hanya mengeluarkan sinar yang hangat. Tapi kalau sudah panas, terik, matahari tepat ada di atas kepala kita, wah, dia mengeluarkan sinar yang sangat panas. Itu sebabnya tidak apa? Tapi kalau sore pun agak dingin. Iya, makanya Bunda mau jelaskan dulu. Tapi kalau pada waktu siang, matahari itu mengeluarkan sinar yang panas sehingga sangat berbahaya bagi kulit manusia ketika kita ada di paparan sinar matahari secara langsung. Makanya Bunda tidak menyarankan Vano turunkan kakinya. Makanya Bunda tidak menyarankan kalau anak-anak pulang sekolah itu bermain di halaman atau di luar ruangan, ya. Oke, sebaiknya nih kalau bermain di luar ruangan setelah kita pulang sekolah, bermainlah di halaman pada waktu sore, ya kan? Pada waktu sore, nggak hangat, nggak panas juga, sejuk hawanya itu, ya kan? Kalau waktu sore, oke? Sudah ngerti ya perbedaannya ya? Ya. Pada waktu siang, sinar matahari keluar sinarnya terang. Tapi kalau pada waktu sore, dia agak sedikit redup seperti lampu yang mau padam. Nah, ya kan mau turun, mau terbenam, ya kan? Ini mau terbenam nih, ya kan? Mataharinya sudah lelah bekerja seharian menyinari alam semesta. Oke, gantian dia sudah beristirahat. Oke, selanjutnya gambar selanjutnya kira-kira apa ya? Tebak. Kegunaan matahari untuk apa? Lihat. Bukan mencuci baju. Ya, berarti kalau gambarnya seperti ini, berarti bisa dikatakan bahwa sinar matahari bisa membantu kebutuhan manusia dengan cara apa? Mengeringkan pakaian kita. Pernah lihat ibu menjemur baju? Pernah. Dijemurnya di mana? Di dalam kamar, di tempat tersembunyi, atau di luar ruangan, di tempat yang terang. Sebenarnya tujuan orang tua menjemur pakaian di luar ruangan tempat terbuka itu apa? Supaya cepat kering, betul. Dengan bantuan sinar matahari. Oke. Selanjutnya lagi, matahari bisa membantu manusia mengeringkan pakaian. Oke. Selain itu juga banyak kegunaan matahari. Bisa mengeluarkan tulang-tulang kita ketika kita berolahraga. Kadang dunia yang bagus. Ya. Oke. Sudah? Lagi. Lihat dari gambar ini, kira-kira anak-anak bisa menebak nggak? Bisa membaca dari gambar ini apa? Kegunaan matahari untuk apa ya? Pertumbuhan
Halo sayang, Bunda mau kasih tahu. Benih yang kita masukkan ke dalam tanah itu yang kita timbun dengan tanah. Kalau dia tidak ada bantuan sinar matahari, dia tidak bakal bisa tumbuh dengan baik. Kita bayangkan saja, begitu kita menanam benih, ya, memasukkan benih ke dalam tanah, terus setiap hari hujan, siang waktunya matahari keluar untuk membantu pertumbuhan bibit itu, benih itu, tapi tidak keluar karena hujan sepanjang hari. Ditambah lagi malam lagi, sepanjang malam tidak ada matahari kan? Nah, Bunda bisa pastikan bahwa satu minggu kemudian benih yang kita tanam itu pasti busuk, layu dan tahu busuk? Tahu. Ya tahu kan? Pasti busuk. Karena dia terlalu lembab, keadaannya terlalu banyak. Kenapa? Iya, aku belum sekolah lagi. Aku kan tanam begitu ya. Tanam yang hidup. Oke. Aku siram. Tiba-tiba hilang. Mungkin kamu cara menyiramnya tidak tepat ya, No. Kamu menyiramnya terlalu, siramnya kan namanya dia masih biji seperti ini, dia belum ada akar untuk apa namanya bisa menyerap tanah supaya dia ada kekuatan. Dia kalau masih ada biji seperti ini, ketika kita siram air dengan bentakan yang keras, dia pasti akan keluar dari lubangnya. Berarti caranya Tiano yang tidak tepat. Betul, Tiano menyiram tanaman supaya tumbuh subur, tapi tidak tepat caranya Tiano. Tiano terlalu pakai tangan pelan-pelan. Baru nanti kalau dia sudah tumbuh, keluar akar, boleh dikasihkan menggunakan bentakan yang keras, boleh. Ya, sebaiknya jangan sampai. Tapi hilang di tanaman liar. Apa? Iya, tumbuh tapi hilang di tanaman liar. Oh, dari tanaman liar, berarti bijinya tidak tumbuh. Mungkin benih yang Tiano tanam itu tidak bagus. Makanya dia mati. Oke? Ya, ini adalah contoh bahwa matahari itu berguna bagi pertumbuhan tanah. Gambar selanjutnya. Semuanya kegunaan matahari bagi alam semesta. Kalau tadi matahari membantu manusia ya untuk mengeringkan baju. Sekarang matahari membantu tanaman untuk dia bisa bertumbuh. Nah, sekarang terakhir nih, kira-kira apa ya? Matahari membantu apa ya? Membantu siapa ya? Dari gambar ini anak bisa baca. Membantu hewan untuk menghangatkan tubuhnya. Bukan hanya hewan. Tadi pagi kita nonton di belakang tadi, di layar besar tadi, bahwa matahari membantu yang namanya binatang kuda. Iya, untuk berjemur. Setelah dia berjam-jam berendam, karena dia sudah merasa puas, dia akan keluar dari air, lalu dia bersantai-santai menikmati matahari untuk menghangatkan badan. Ya, dia tidak lama-lama. Dia hanya berguna untuk menghangatkan badan. Sama seperti buaya ya. Buaya bisa direndam-rendam. Ya, buaya tinggalnya di air. Buaya berendam di air, tinggalnya di air. Dia berendam lama-lama di air. Tapi kalau nanti dia sudah merasa puas berendam di air, dia akan keluar. Dia sedang tidur-tidur sambil tidur-tidur menikmati matahari. Nah, untuk membantu menghangatkan tubuhnya, menghangatkan badan. Ternyata bukan hanya ada. Ada? Menurutmu ada tidak? Menurutmu ada nggak? Ada? Ada? Berapa? Oke. Sekarang anak sudah tahu bahwa matahari bukan hanya berguna bagi manusia saja, tetapi bisa membantu pertumbuhan tanaman. Yang terakhir, bahwa matahari bisa membantu pertumbuhan hewan supaya dia juga memiliki tulang-tulang yang kuat seperti manusia, dan dia bisa membantu pertumbuhan hewan supaya dia lebih kuat, lebih sehat. Sama juga dengan kita sayang. Kalau kita di setiap
kita jadi agak lebih fresh atau lebih segar. Contohnya matahari pagi seperti dari jam 7 matahari terbit sampai jam 8 atau jam setengah 9. Matahari itu mengandung vitamin D. Bagus untuk pertumbuhan tulang. Kita coba dilakukan. Makanya coba dicek dulu ada kandungannya. Tulangnya ada. Tulang ini kita harus kasih vitamin. Tulang-tulang ini kita harus kasih vitamin dengan cara apa? Mengajak badan kita berjemur. Aktivitas di luar. Ya, berjemur di pagi hari ya, tidak pada siang ya, di pagi hari supaya bisa mengeluarkan keringat dan membantu tulang bertumbuh dengan kuat. Oke? Sekarang Anda sudah paham bahwa matahari itu bukan hanya sekedar bersinar, tetapi ada tujuannya. Bersinarnya matahari itu ada tujuannya, ya kan? Matahari bisa membantu. Satu tadi apa? Manusia. Oke, bukan hanya sekedar menjemur padi juga. Pernah lihat orang tua sedang menjemur padi? Pernah. Oke, yang kedua, matahari bisa membantu pertumbuhan tanaman. Itu yang tadi nada. Sudah sampai kelas SD nanti. Nah. Itu fungsinya kok matahari untuk fotosintesis atau fotosintesis ya Bunda ya? Iya. Oke, pertumbuhan. Oke, yang ketiga, bahwa matahari itu berguna untuk pertumbuhan hewan. Berarti kita bisa simpulkan bahwa matahari ini sangat berguna bagi Alam semesta. bagi siapa saja yang membutuhkan matahari. Kita butuh matahari nggak? Butuh. Butuh nggak kita? Butuh. Iya. Butuh kan? Iya. Berarti kita bisa simpulkan. Bunda menyimpulkan kegiatan pagi hari ini adalah bahwa matahari itu sangat berguna bagi alam semesta. Di dalam alam semesta itu ada manusia, ada tanaman, dan juga ada hewan. Semuanya membutuhkan matahari. Makanya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus bersyukur dengan adanya keluarnya matahari. Halo, iya. Jadi dengan adanya keluarnya matahari itu sangat membantu sekali bagi kita. Oke, ya. Demikian presentasi hari ini dan juga kegiatan hari ini. Anak